Nah, dari sini kita misalkan ini yang dimana di sini kan J1 sama dengan ini 5 ditambah dengan 2i, dan di sini J2 sama dengan misalkan 1 ditambah dengan i, maka grafiknya aku coba gambar di sini. Nah, ini kan untuk J1 sendiri ini kan ada 5 untuk S-nya. Dan untuk Y-nya itu kan 2i. Maka untuk grafiknya maka kita taruh di sini. Begitu teman-teman. Dan untuk selanjutnya ini kan untuk J2 itu kan S-nya itu kan 1. S-nya 1, dan untuk Y-nya itu kan I, jadi I-nya itu sama dengan 1 teman-teman, begitu. Entah sebentar. Nah, dari sini ini kan ini kan 5 tambah 2i ya, maka untuk grafiknya sendiri maka dia seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk yang 1 tambah i, maka dia akan grafiknya seperti ini. Itu. Ya, di sini yang J1 sama di sini J2, teman-teman. Maka kalau kita tambahkan J1 tambah J2 itu eh sama dengan, ada yang tahu nggak teman-teman hasilnya berapa J1 tambah J2? J1 tambah J2 ini kan jadi ini kan jadi 5 tambah 1 itu kan 6 tambah, kemudian yang bagian I nya, imajinya 2i tambah i jadi 3i, begitu. Maka untuk grafiknya sendiri itu sebentar, dari sini ini kan jadi 6, nah ini jadi 3 itu. Maka grafiknya akan seperti ini teman-teman, begitu. Nah, maka untuk ini kan J1 ini kan teman-teman, dan untuk J2 kan ini teman-teman. Nah, maka untuk J1 tambah J2 maka seperti ini, maaf. Maka akan seperti ini teman-teman, begitu. Nah, maaf ya kalau gambarnya kurang bagus ya teman-teman ya. Maka di sini hasilnya J1 tambah J2 itu teman-teman. Nah, dari sini kita bisa lihat nih grafiknya, maka kurang lebih seperti ini, begitu teman-teman. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan nggak sebelum kita lanjut teman-teman? Kalau dirasa udah cukup, boleh nih kasih jempolnya. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya ya. Silakan Kalau Kak udah Murni ada, Nur Latifah.
Ada mau Iya. bertanya? Oke. Iya, ada Kak. Sebelumnya mohon maaf karena belum bisa on cam. Saya mau tanya, Oke. kalau tadi kan berarti kita bisa menggambarkan, memvisualisasikan bentuk bilangan kompleks, yaitu vektor di bidang kartesian biasa ya. Kalau Iya. begitu bedanya sama vektor biasa itu apa Kak? Maksudnya kalau kompleks kan ada I-nya ya, tapi bisa divisualkan ke kartesian biasa. Kalau gitu Ah, ah. bedanya apa ya Kak? Terima Oke. kasih. Oke, Muni, sama-sama. Jadi untuk veto itu bedanya ya. Kalau veto itu kan sebenarnya ada ini ya. Veto itu kan gimana ya, definisinya itu kan misalkan ini anggaplah bukan kompres ya. Ini kan kita masuk vektor yang dimana itu vektornya misalkan ada C, misalkan ada lambda gini. Misalkan diketahui vektor dengan 5i diambil dengan J ditambah dengan K itu. Nah, begitu. Ini sebenarnya sama aja dengan ini apa namanya? Sama bilangan kompres. Yang namanya bilangan kompres yang dimana itu kan S tambah IY. Tapi kalau di ini di bidang kartesius atau di mana ya bidang kartesius atau grafik ini kan yes S sama Y utamakan ya karena di sini S sama Y maka di sini kita anggap yang dimana S-nya itu biar real ya sebenarnya ya yang Y-nya itu sebenarnya itu kan imajiner karena di ininya grafit atau bidang kartesius uh, dalam ini kan SY maka di sini kita bisa ini cuman menemukan ini aja sebuah bilangan jadi kita sebut ini apa namanya koefisien atau koefisien kayak koefisien I-nya gitu. Misalkan Y-nya yang dimasukin 2I kan nggak mungkin. Ini kan jadi dimasukin yang bagian konstanta aja begitu. Itu ya. Gimana? Apa sudah paham? Untuk Muni gimana? Udah paham? Iya, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, kita bisa lanjut ya. Yang di sini mungkin sama ya teman-teman ya. Sama ya teman-teman ya. Iya. Iya. Ada yang mau bertanya lagi? Mas, sebelumnya maaf ya teman-teman ya. Tadi saya ada itu dulu ke bawah dulu sebentar. Ada urusan. Oke, maka kita bisa lanjut dari sini. Dari sini. Nah, dari sini kita bisa masuk ke ini teman-teman. Yang mana di sini ada modulus atau nilai mutlak dari bilangan kompleks. Nah, dari definisi sendiri, jika S tambah YI itu bilangan kompleks, maka modulusnya dari J kita bisa tulis sebagai nilai mutlak dan
definisikan sebagai mutlak Y sama dengan S tambah YI. Jadi sama dengan AKS kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Itu teman-teman. Nah, misalkan contoh, misalkan yang dimana di sini, sebentar teman-teman. Nah, misalkan ada Y sama dengan 2 tambah 3I. Maka dari sini maka mutlak Y atau dari modulusnya ini kan sama dengan 2 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Jadi kan 2 kuadrat itu kan 4, 3 kuadrat itu kan 9, maka modulus dari Y-nya itu sama dengan angka 13 itu. Nah, dari sini, ada lagi nih definisinya. Definisinya ini kan bahwa mutlak Y itu kan merupakan bilangan real, teman-teman, positif atau nol. Y positif atau nol ya teman-teman ya. Jadi tidak mungkin mutlak Y-nya itu nilainya negatif, teman-teman. Jadi dia selalu bilangan Y positif atau nol gitu. Nah, dari artinya ini kita bisa lihat panjang vektor S, Y dari titik asal 0,0 terhadap titik Y sama dengan S, Y. Maka dari definisinya sendiri, maka ada lagi nih teman-teman, yang dimana Y1 sama dengan S1, Y1 dan Y2 sama dengan S2, Y2, maka mutlak Y1 diambil Y2 sama dengan angka S1 diambil S2 kuadrat ditambah dengan Y1 diambil Y2 kuadrat gitu. Jadi di sini kan, dari sini kan Y1 ini kan jarak ya teman-teman ya. Jarak antara titik Y1 dan titik Y2 pada bidang Y begitu. Nah, dari sini untuk ini kan grafiknya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Y sama dengan S plus YI. Nah, kurang lebih seperti ini. Atau ada contoh misalkan Y sama dengan misalkan itu 1 tambah angka 3I. Maka dari grafiknya sendiri itu kan jadi angka 3 ini kan bagian sini teman. Ini kan untuk S-nya ini kan 1 teman-teman, S-nya 1, dan untuk Y-nya ini kan angka 3. Nah dari sini, ini kan Y sama S. Nah dari sini ini kan jadi begini ya teman-teman ya. Nah ini kan jadi begini angka 3 ini. Maka dari sini untuk modulus Y-nya, maka di sini kan ini jadi kan
untuk angka S1 tambah Y1 S keluarga ditambah Y keluarga, teman-teman. Jadi kan S-nya itu kan 1 keluarga ditambah dengan angka 3 keluarga sama dengan angka 1 angka 1 tambah 3 sama dengan angka 4. Dan angka 4-nya itu sama dengan 2 gitu. Aku coba tulis. Tadi kan Y sama dengan angka S keluarga ditambah Y keluarga. Ini kan sama dengan ini kan jadi 1 keluarga ditambah dengan angka 3 keluarga. Nah, ini hasilnya kan angka 4. Nah, angka 4 ini hasilnya dia adalah 2. Begitu. Nah, oke. Dari sini untuk panjang modulusnya di sini kan 2. Nah, dari sini di sini 2, teman-teman. Nah, dari sini panjang modulusnya ini berarti bukan ini ya, sebentar, maaf. Nah, jadi panjang modulus dari sini, maka di sini itu 2 ya, teman-teman ya. Nah, sejajar dengan ini. Nah, ini ya. Ini untuk panjang dari modulus dari J. Jadi ini panjang dari modulus J-nya ini adalah 2. Itu ya, teman-teman ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman, sebelum kita lanjut? Kalau dirasa udah cukup, boleh nih saya kasih jempolnya, teman-teman. Kalau udah cukup, oke, kita lanjut dari sini. Oh iya, sekedar ini ya. Kalau ini sekedar ini ya. Jadi kalau modulus ini maka dari sini sama dengan ini, sama dengan L. L-nya itu jari-jari. Jadi kayak seperti setengah setengah dari diameternya. Kalau dari ini kan semisal dalam lingkaran ini kan nih, ini kan jari-jarinya dari sini. Nah, ini jari-jarinya ini kan sama dengan dari setengah diameter dari lingkaran, setengah dari diameternya, begitu. Nah, dari sini kita bisa lihat nih selanjutnya. Nah, yang selanjutnya dari sini kan selanjutnya apabila Y1 sama dengan S1 tambah Y1I, dan ini kan jari-jari bilangan real positif, maka mutlak Y diambil Y1 ini sama dengan jari-jari yang menyatakan lingkaran itu yang berpusat di titik Y1 sama dengan S1, Y1 dengan jari-jarinya hasilnya itu setara dengan L gitu. Jadi untuk modulus J itu sama dengan L atau jari-jari, begitu. Nah, sedangkan dari mutlak J diambil J1 kurang dari L menatakan daerah di dalam lingkaran yang berpusat di Y1 S1, Y berjari-jarinya L itu teman-teman. Nah, dari sini bahwa tidak ada urutan antara dua bilangan kompleks dari J1 sama J2. Tapi untuk modulusnya sendiri itu dikenal urutan karena modulus suatu bilangan kompleks itu merupakan bilangan real itu, teman-teman. Oke. Nah, sampai sini ada mau ditanyakan nggak, teman-teman, sebelum kita lanjut?
Kalau dirasa cukup, boleh nih relasi jempolnya. Kita lanjut yang ini. Nah, dari sini kita bisa ada contohnya. Di sini ada contoh yang dimana namakan mutlak dari J1 J diambil 1 ditambah dengan 2 I sama dengan 3, dan mutlak J tambah I itu lebih kecil dari 2 pada bidan J. Nah, dari sini ini kan nah, dari sini kita coba ya. Di sini ada mutlak J diambil 1 tambah 2I. Ini ada real sama imajiner. Sama ada S tambah YI-nya itu teman-teman sama dengan 3. Maka kita bisa ditulis sebagai mutlak J diambil buka 1 diambil 2I sama dengan 3. Itu merupakan lingkaran berpusat di J1 sama dengan 1 diambil 2I. Nah, untuk J1 sama dengan 1 diambil 2I ini kan sama dengan 1, negatif 2. Yang dimana ini kan yang ini kan jari itu teman-teman. Nah, kita bisa gambar dulu dari sini. Nah, dari sini kita bisa yang dimana ini kan tadi kan J sama dengan 1 diambil dengan 2I dan jari-jarinya 3 gitu. Maka di sini ini kan kita gambar dulu grafiknya dari sini. Nah, ini kan S-nya 1 yang Y-nya itu negatif 2 gitu, teman-teman. Nah, ini karena di sini sama dengan 3, maka di sini jari-jarinya ini kan 3 ya teman-teman ya. Maka dari sini jari-jarinya 3. Maka dihitung dari sini. Dari ini kan negatif 2 ya. Negatif 2 ini ditambah dengan 1. Nah, ini kan 2 ini ditambah dengan 1 gitu. Jadi jari-jarinya 3 gitu. Dan ini juga sama. Ini kan 2 sama ini 1 gitu. Jadi ini 1. Jadi ini jari-jarinya 3. Nah, maka untuk grafiknya sendiri itu kurang lebih seperti ini ya. Karena dia ada sama dengan maka tidak ada garis putus-putus atau ya benar, tidak ada garis putus-putus kecuali yang lebih besar atau lebih kecil itu baru ada itu teman-teman. Sampai sini ada mau ditanyakan enggak teman-teman sebelum kita lanjut? Kalau dirasa udah cukup boleh nih relasi jempolnya teman-teman.
Kalau ada mau ditanyakan boleh nih, dipersilakan teman-teman. Ada yang mau nanya teman-teman? Kalau udah ada, kita bisa lanjut ya. Kita bisa lanjut ke ini. Kita coba ya bagian keduanya. Bagian keduanya dari sini. Nah, dari sini kita fokus yang ini, teman-teman. Ini kan tadi udah nih yang kesatunya. Udah keselesaikan, teman-teman, begitu. Ini kan jadi yang kedua, dari sini kan ada mutlak J tambah I. Ini lebih kecil dari 2. Atau kalau kita jadi ini, jadi ini kan karena ini ya pengulangannya, teman-teman. Dari sini ada J diambil dengan negatif I. Itu, teman-teman, lebih kecil dari 2. Nah, dari sini yang menetapkan daerah lingkaran yang berpusat di Y1 sama dengan negatif 1. Negatif I. Negatif I. Karena ini S-nya ada, maka di sini 0 ya. 0, negatif 1 dengan berjari. Jari-jarinya 2 gitu. Maka kita bisa lihat dari sini. Kita bisa lihat grafiknya. Ini kan cuma ini doang ya, teman-teman ya. Ini aja. Udah ada S-nya. S-nya itu 0. S-nya itu 0, Y-nya itu negatif 1. Maka dari sini ini kan jadi ini, teman-teman. Grafiknya. Ya, dari sini benar. Nah, jari-jarinya itu kan 2. Ini sebenarnya bebas nih. Bebas, teman-teman, jari-jari 2. Bisa ke sini, bisa ke sini. Bisa ke sini, bisa ke sini, teman-teman. Bisa ke sini itu jari-jarinya 2 ya, teman-teman ya. Tuh. Nah, kita lihat yang lebih kecil. Yang lebih kecil kan ini. Yang lebih kecil kan ini. Maka yang kita ambil dari sini yang bagian ini di dalam ya, teman-teman ya. Itu. Nah, di dalam lingkaran gitu, teman-teman. Jadi nah, kebaikan dimana kalau semisal ini lebih besar dari jari-jarinya itu, maka kita bisa ambil yang di luar lingkarannya itu, teman-teman. Itu ya, teman-teman ya. Pokoknya yang lebih kecilnya itu kita ambil yang di dalam lingkarannya, sedangkan yang lebih besar atau lebih itu kita ambil yang di luarnya, teman-teman, begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman, sebelum kita lanjut? Kalau ada mau ditanyakan boleh nih, relasi raise hand-nya. Kalau udah dirasa cukup, relasi jempol, teman-teman. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Kalau nggak ada, reaksi jempol ya. Oh iya Kak, tryoutnya tanggal berapa Kak? Untuk
tryout sendiri itu sekitar tanggal 15 Februari atau ya 15 Februari. Kalau udah ada kendala ya, itu sebelum itu kelasnya itu KIF-nya itu minimal kita ada kelas lagi, minimal 1, 2 atau mungkin 3 sampai 3 gitu. Oke, berarti tryoutnya fixnya hari Sabtu ya, Kak? Iya, hari Sabtu. Jadi teman-teman untuk off-nya sendiri atau TO-nya sendiri itu hari Sabtu ya teman-teman. Nah semoga TO-nya tepat waktu dan tidak ada kendala gitu teman-teman. Oke, kita lanjut yang ini. Nah, dari sini seperti ini kan tadi dari definisinya sendiri, persamaan dan ketidaksamaan di atas kita bisa kurungkan sebagai berikut. Nah, dari sini misalkan ada Y sama dengan S tambah YI. Nah, dari soal tadi ini kan ada mutlak Y diambil 1 ditambah dengan 2 sama dengan 3. Itu kita bisa diperoleh dari, nah, dari sini ini kan Y-nya ini kan kita substitusi jadi mutlak S tambah YI. Kemudian tinggal kita tulis ulang lagi teman-teman, jadi diambil 1 tambah 2I sama dengan 3. Atau kalau mau jadiin real sama imagine, kita bisa ubah jadi ini kan S tambah YI min 1 tambah 2I gitu. Nah, dari sini kita bisa fokus yang nya dulu. Dari sini nya dulu, ini kan jadi mutlak S diambil dengan 1 itu, kemudian ditambah dengan YI ditambah dengan 2I itu sama dengan 3. Nah, ini kan kita bisa keluarkan ya teman-teman ya, jadi sama dengan mutlak S diambil dengan 1 ditambah dengan ini, keluarkan I-nya jadi Y tambah 2I itu sama dengan 3 begitu. Nah, dari sini kita bisa dapat nih modulusnya nih. Ini kan modulusnya ya teman-teman ya, yang dimana modulus dari J-nya ini kan sama dengan akar dari S diambil 1 kuadrat ditambah dengan Y tambah 2 kuadrat sama dengan 3. Nah, dari sini ini kan kita bisa kuadratkan nih kedua ruas, maka jadi seperti ini. S diambil 1 kuadrat ditambah dengan Y ditambah 2 kuadrat sama dengan 9 begitu. Nah, dari sini kita dapat nih titiknya itu 1 negatif 2 teman-teman, yang dimana itu J-nya itu yaitu 3 itu. Nah, untuk ini juga ini sama teman-teman ya, cuman ini kan bedanya dia kuadrat. Maka dari sini kita dapat mutlak S tambah YI ditambah dengan I. Ini kan J-nya ini kan sama dengan S tambah YI. Nah, kita substitusi J-nya ke sini. Maka dari sini dapat S tambah YI ditambah dengan I kurang dari 2, atau
S tambah Y ditambah dengan 1 dikali dengan I kurang dari 2 begitu. Nah, selanjutnya kalau jadi modulus, kalau kita cari modulus ini Y sama dengan, ini kan jadi AKS kuadrat ditambah Y tambah 1 kuadrat kurang dari 2. Ini kita kuadratkan kedua ruas, maka dari sini kita dapat S kuadrat ditambah dengan Y per 1 kuadrat itu sama dengan lebih kecil 4 itu. Maka ini juga sama, yang dimana ini kan jari-jarinya kan titiknya ini kan jadi 0,-1 ya, karena S-nya udah ada, jari-jarinya 2 gitu teman-teman. Nah, dari sini ada beberapa teorema nih teman-teman. Nah, dari sini kita bisa lihat yang dimana jika J bilangan kompleks, maka ketika muka J kuadrat ini sama dengan J bilangan J kuadrat ditambah dengan imajine dari J kuadrat. Jadi misalkan ini kan dalam kuadrat ya. Ini kan misalkan ada contoh J sama dengan 2 tambah I. Nah, jadi untuk muka J kuadrat I ini sama dengan ini jadi karena akarnya hilang ya, jadi kita bisa jadi 2 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat itu sama dengan 5 itu. Nah, kemudian yang kedua ada mutlak J sama dengan mutlak dari konjuga dari J. Nah, ini sama juga ya hasilnya ya teman-teman ya. Nah, sama juga yang dimana ini kan gambarnya ini kan ini jadi S tambah YI, ini sama dengan konjuga dari J nya, jadi S diambil dengan YI itu. Nah, dari sini ada misalkan contohnya Y nya sama dengan 2 tambah 3I. Ini kan berarti konjuganya sama dengan 2 diambil 3I gitu. Nah, dari sini kita bisa buat konjuga J-nya sama dengan 2 kuadrat ditambah dengan negatif 3 kuadrat itu. Sama dengan ini angka 4 tambah 9 sama dengan angka 13 begitu. Nah, yang ini juga akan sama hasilnya juga angka 13 begitu. Itu ya teman-teman ya. Dan selanjutnya ada mutlak J kuadrat sama dengan J dikali dengan mutlak J teman-teman. Nah, kita bisa fokus yang bagian, kita ambil yang bagian ini teman-teman, yang bagian ini kan sama ya teman-teman ya, kan sama. Kita coba cari yang ini, yang J nya dulu sama dengan 2 tambah I. 2 tambah ini kan jadi 2 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Ini sama dengan akar 5. Begitu juga yang konjuga dari J nya sendiri sama dengan ini kan 2 kuadrat ditambah dengan negatif 1 kuadrat. Nah, ini akan sama dengan akar 5 juga. Jadi dari J dikali dengan J konjuga J itu sama dengan akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5. Karena ini sama akar 5 sama akar 5,
maka hasilnya juga 5 begitu teman-teman. Nah, dari sini yang keempat, ini kan ada mutlak J. Mutlak J-nya itu ini akan lebih besar dari bilangan J lebih besar lagi sama dengan J teman-teman. Ini lebih besar sama dengan ya teman-teman ya, lebih besar sama dengan ini teman-teman. Jadi misalkan yang 4 ada contoh yang dimana ada Y sama dengan 1 tambah 5i. Kita fokuskan yang ini, yang Y-nya, yang bilangan real. Maka dari sini ini kan satu ya, Y-nya itu kan 1, maka dari sini akar 1 kuadrat itu, akar 1 kuadrat kan sama dengan 1. Nah dari sini ini yang memenuhi yang bagian kedua, yang keduanya ini, yang ketiganya juga ini memenuhi itu. Ada itu teman-teman. Kita fokus yang bagian 5i, yang biar imajinnya sama. Ini kan karena dari sini mutlak 5 ini sama dengan ini kan jadi 5 kuadrat. Nah 5 kuadrat ini sama dengan 5 juga. Nah dari sini juga memenuhi yang akar 5 kuadrat yang ini mutlak imajiner sama yang 5 lebih besar sama dengan imajiner begitu. Nah kita masuk yang bagian B. Yang bagian B ada jika J1, J2 bilang kompleks, maka nah dari sini mutlak J1 dikali J2 itu sama dengan ini, jadi dipisah kayak mutlaknya ya teman-teman. Jadi mutlak J1 dikali dengan J2. Kemudian yang kedua ada mutlak J1 dibagi dengan J2 sama dengan mutlak J1. Yang kedua ada mutlak J1 dibagi J2 sama dengan mutlak J1 dibagi dengan mutlak J2. Dan dari sini J2-nya 3 boleh sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0 maka dia tidak terdefinisi begitu teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga ada mutlak J1 tambah J2 lebih kecil sama dengan mutlak J1 tambah mutlak J2. Lalu yang keempat ada mutlak J1 diambil J2 itu lebih besar sama dengan mutlak J1 diambil dengan mutlak J2. Dan yang kelima ada mutlak J1 diambil J2 lebih besar sama dengan mutlak dimutlakkan lagi J1 diambil dengan mutlak J2 begitu. Nah dari sini ada contoh nih teman-teman yang dimana ada misalkan Y sama dengan S tambah YI, maka kita ambil yang bagian ini, yang contoh pertama. Ini bukti yang dimana ada akar S kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini kan sama dengan, ini kan kuadrat ya, ini sebenarnya kuadrat. Jadi ini akarnya hilang, kalau kita kuadratkan maka sehingga jadi S kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Maka hasilnya itu S-nya itu bilangan real dari Y kuadrat ditambah dengan imajiner dari Y kuadrat begitu. Nah ini untuk yang lain juga sama ya teman-teman ya. Untuk yang lain juga, yang untuk B-nya juga sama, yang B-nya juga sama. Nah yang B-nya juga sama, terus yang B-nya sama itu.
Yang ini yang B-nya sama, cara pembuktiannya jadi begini ya teman-teman ya. Kita coba ya yang bagian B, yang bagian B nomor 1. Bagian B nomor 1 ini kan jadi ini ya. Ini kan jadi mutlak J1 dikali dengan J2 kuadrat sama dengan, ini kan jadi sebuah perkalian yang dimana J1 dikali dengan J2 dikali dengan konjugatnya. Konjugatnya sama dengan ini, J1 dikali J2 dikali dengan mutlak J1 dikali dengan mutlak J2. Maka sama dengan, ini kita fokus yang J1-nya dengan konjugatnya, dan ini seharusnya ini J2 sama konjugat dari J2-nya itu. Maka sama dengan ini mutlak J1 kuadrat dan mutlak J2 kuadrat itu. Jadi mutlak J1 dikali J2 itu hasilnya ini mutlak J1 dikali dengan mutlak J2, dan ini terbukti ya teman-teman. Dan ini untuk cara kedua, cara ketiga ini pembuktiannya juga ini ya, cara membuktikannya di mana itu teman-teman. Nah dari sini, oh ya sebelum lanjut ada mau ditanyakan nggak teman-teman? Halo teman-teman, ada mau bertanya nggak teman-teman? Kalau mau bertanya bisa raise hand, tapi kalau udah dirasa cukup boleh nih kasih jempolnya teman-teman. Oke, Yang lain udah cukup belum? Oh, udah cukup Kak katanya. kalau udah cukup kita lanjut. Mungkin kita bahas sedikit lagi ya teman-teman ya. Yaitu kita bahas sedikit lagi ya. Yang dimana di sini bahasnya itu yaitu bentuk pola atau bentuk pola atau tutup dan eksponen. Nah dari sini dalam koordinat pola ini, dan dalam koordinat pola bilang kompleks ini, yang dimana ada Y sama dengan S, Y dinyatakan dalam L dan theta, yaitu Y sama dengan L atau jari-jari di koma theta. Nah dari sini kita bisa ya gambar teman-teman. Nah kita bisa ya gambar yang dimana ini kan di sini ini dia bentuk segitiga siku teman-teman. Kurang lebih kalau dilihat dari gambarnya ya teman-teman. Nah di sini kan ini S ya. Nah di sini ini kan Y, dan di sini jari-jarinya teman-teman atau L. Nah dari sini ini kalau dalam ini kan siku ya teman-teman ya sebenarnya ya. Dalam Pythagorasnya ini, kalau ini kan jari-jarinya ini setara dengan modulus ya teman-teman ya. Yang dimana di sini jari-jari atau L sama dengan akar S kuadrat ditambah dengan Y kuadrat itu sama dengan mutlak Y begitu. Nah kalau theta itu antara sudut antara sumbu. Baik sumbu itu berarti tetanya itu bisa jadi Y dibagi dengan S gitu. Kalau kita ya teman-teman. Nah dari sini ini S ini positif dengan
titik pusat dari J itu teman-teman. Jadi kan S-nya itu positif dengan titik pusat dari J. Nah dari sini kalau semisal kita mau mencari nilai S ini kan jadi ini X sama dengan L atau jari-jari dikali dengan cos theta itu. Kalau cos theta ini kan ini ya sudut ya teman-teman ya. Semisal ini sudut 45 atau mungkin 60 gitu. Kalau Y sama dengan L dikali dengan sin theta gitu teman-teman. Nah di sini ada contoh, misalkan ada Y sama dengan 3 ditambah dengan 4i. Nah 3 ini kan S dan 4 ini kan sebagai Y. Kita bisa mencari nilai modulus dari J nya gitu. Maka dari modulus J nya atau jari-jarinya ini kan sama dengan jadi akar 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat sama dengan ini kan jadi 9 tambah 16. 9 tambah 16 sama dengan 25. Dan ini kalau kita dapat ini hasilnya 5 gitu. Gitu. Nah dari sini kita bisa lihat ininya grafiknya. Grafiknya kita bisa lihat. Nah ini kan S-nya ini kan 3 dan Y-nya itu kan 4. Nah dari sini kita bisa gambarkan grafiknya. Nah di sini karena di sini ini kan modulus dari si Y-nya gitu. Jadi modulus dari Y-nya ini sama dengan 5 gitu. Nah, bagaimana mencari nilai theta-nya sendiri? Kalau untuk mencari nilai theta-nya itu sebentar teman-teman. Kita coba cari yang sin cos tannya, yang dimana ini sin theta-nya sama dengan kan ini ini kan jadi depannya itu 3 dibagi dengan 5. Nah kalau cos theta-nya ini kan jadi 4/5. Dan kalau untuk tan-nya ini sama dengan 3/4. Jadi kalau semisalnya mau mencari theta-nya aja ini theta sama dengan setahu saya ini jadi tan negatif 1 dari 4 dibagi tan apa ini ya akes kan ya lupa sebentar maaf. Akes tangan ini sebenarnya nih akes tangan ya teman-teman ya. Jadi tan pangkat negatif 1 dari ini teman-teman, tan pangkat negatif 1 atau akes tangan dari 4 dibagi dengan 3 itu teman-teman. Nah ini kaitannya ini berapa teman-teman. Nah ini kaitannya nanti hasilnya derajat gitu. Teman-teman ada yang tahu nggak akes tangan pangkat negatif 1 4/3 berapa? Intinya itu 43.
53. Oh, 53. 53,1. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk petanya sendiri ya teman-teman ya. Jadi untuk pokoknya kalau untuk mencari petanya aja, ini kan sama dengan akes tangan atau tam pangkat negatif 1 dari 4 dibagi dengan 3. Nah, kita cari yang ini tam pangkat negatif 1 4 dibagi 3 itu berapa? Begitu, teman-teman. Oke. Sebenarnya ini masih banyak ya, teman-teman ya. Mungkin kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya, teman-teman. Tapi sebelum ditutup, ada mau ditanyakan nggak, teman-teman? Kalau dirasa udah cukup, boleh nih ya kasih jempolnya. Oke, kalau dirasa udah cukup, saya kembalikan ke MC. Untuk MC yaitu Anis, dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Akbar atas materinya. Semoga